Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Riko Andrian, SSI MKOM. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk seminar proposal dengan judul penelitian yaitu implementasi sistem pakar berbasis website untuk mendiagnosis depresi pada mahasiswa Universitas Lampung dengan metode fuzzy logic Sukamoto. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Revi Batullah dengan NPM 217051157 dari program studi S1 Ilmu Komputer. Baik, latar belakang yang menjadi acuan dari penelitian ini adalah yaitu depresi. Depresi adalah gangguan mental yang dapat dialami oleh banyak orang dari berbagai usia dan juga latar belakang. Depresi ini dapat mempengaruhi pemikiran, perasaan, serta sikap seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Depresi pada mahasiswa sendiri dapat diakibatkan oleh berbagai faktor. Yang pertama seperti tekanan akademis, dalam hal ini adalah faktor mereka di bangku perkuliahan. Kemudian ada tuntutan sosial, dalam hal ini adalah eh, kehidupan mereka bersosialisasi dalam kelompok saat berkuliah. Kemudian ada perubahan lingkungan, dalam hal ini adalah eh, adaptasi mereka terhadap lingkungan baru dikarenakan mereka ada yang pindah dari rumah dan juga harus kos untuk berkuliah sehingga mereka harus beradaptasi kepada lingkungan yang baru. Kemudian ada stigma terhadap mencari bantuan. Di sini karena masih banyak orang yang menganggap sepele terhadap depresi, jadi masih banyak mahasiswa yang merasa enggan untuk mencari bantuan terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Di sini, AI itu memiliki potensi yang besar untuk membantu dalam mendiagnosis kesehatan mental. Fuzzy Logic sendiri terbukti efektif menangani data yang kompleks dan juga subjektif, termasuk gejala depresi. Nah, di sini ada contoh penelitian, yaitu studi penelitian dari dengan judul Fusion Fuzzy Logic and Deep Learning for Depression Detection Using Facial Expression pada tahun 2023 yang menghasilkan akurasi sebesar 94,3% dalam mendeteksi depresi menggunakan gabungan dari Fuzzy Logic dan juga CNN atau Deep Learning. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana merancang dan juga mengembangkan sistem pakar berbasis website menggunakan metode fuzzy logic Sukamoto untuk dapat mendiagnosis dini depresi. Kemudian bagaimana metode fuzzy logic Sukamoto ini dapat meningkatkan akurasi diagnosis depresi pada mahasiswa. Lalu bagaimana sistem dapat beradaptasi dengan variasi dari gejala depresi yang dialami oleh mahasiswa yang ada di Universitas Lampung. Kemudian, batasan masalah dari penelitian ini adalah sistem ini ditujukan untuk konselor di layanan konseling Universitas Lampung. Kemudian sistem ini berbasis website yang dapat diakses melalui perangkat desktop dengan menggunakan internet. Lalu sistem menggunakan Back Depression Inventory atau BDI2 untuk mengumpulkan gejala depresi mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengembangkan sebuah sistem pakar berbasis website yang dapat membantu untuk mendiagnosis depresi pada mahasiswa Universitas Lampung menggunakan fuzzy logic metode Sukamoto guna menangani ketidakpastian dan juga variabilitas dari gejala depresi. Kemudian, manfaat dari penelitian ini yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental yang ada di kalangan mahasiswa, kemudian membantu pencegahan depresi berat dan juga risiko gangguan mental yang secara serius, lalu menyediakan alat bantu berbasis teknologi yang dapat mendukung konselor untuk menangani depresi yang kemungkinan terjadi atau dialami oleh mahasiswanya. Lalu penelitian terdahulu, di sini ada Rajawat pada tahun 2022 dengan judul Fusion Fuzzy Logic and Deep Learning for Depression Detection Using Facial Expression menggunakan metode fuzzy logic dan juga deep learning. Dalam penelitian ini menggabungkan fuzzy logic dan deep learning dapat membantu untuk mendeteksi depresi melalui ekspresi wajah dengan mendapatkan akurasi yang tinggi. Lalu ada juga penulisan pada tahun 2023
dengan judul Fuzzy Clustering Algorithm for University Student Psychological Fitness and Performance Detection yang menggunakan metode Fuzzy Clustering Algorithm. Hasil dalam penelitian ini adalah menerapkan algoritma clustering fuzzy untuk mendeteksi kesehatan mental dan juga kinerja mahasiswa secara efektif. Tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu ada depresi. Depresi ini sendiri adalah sebuah kesehatan mental atau gangguan mental yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan oleh orang tersebut dan juga dapat mempengaruhi pemikiran serta perasaan mereka dan dapat juga mengganggu aktivitas mereka dalam sehari-hari. Lalu yang kedua ada BDI2 atau Big Depression Inventory yang merupakan alat bantu atau instrumen yang berupa pertanyaan yang dapat digunakan untuk menanyakan gejala depresi dengan banyaknya pertanyaan itu adalah 21 pertanyaan. Kemudian sistem pakar adalah sistem yang memiliki kemampuan seperti pakar atau ahli dalam hal ini di bidang eh, psikologi atau depresi untuk dapat mengatasi depresi. Kemudian ada logika fuzzy. Logika fuzzy adalah logika yang em, dapat memiliki nilai di antara 0 sampai 1 sehingga dia berbeda dengan logika biasanya yang hanya memiliki nilai pasti 0 atau 0 dan 1, tetapi logika fuzzy ini dapat memiliki nilai di rentang 0 sampai juga 1. Kemudian ada RAD. RAD adalah Rapid Application Development atau metode pengembangan sebuah sistem yang dimana menggunakan prototype dan juga dapat eh, melakukan pengembangan sistem itu secara cepat. Lalu UML ini adalah metode perancangan atau penyesuaian dalam pengembangan sistem menggunakan seperti use case diagram dan juga activity diagram. Lalu di sini waktu dan tempat penelitian pada penelitian ini itu adalah tahun ajaran ganjil 2024-2025. Lalu tempat penelitiannya itu dilakukan atau dilaksanakan secara daring menggunakan Google Form dan target dari penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Lampung sendiri, terutama yang berada di Fakultas Matematika dan juga Ilmu Pengetahuan Alam. Lalu, bahan dan juga alat yang diperlukan dalam penelitian ini, yang pertama itu bahan penelitiannya adalah kuesioner dari Back Depression Inventory yang berisi 21 pertanyaan tentang gejala depresi, yang dari 21 pertanyaan itu dapat menanyakan mengenai kognitif, afektif, dan juga somatik. Lalu alat penelitiannya sendiri dapat di sini berupa laptop, mouse, kemudian ada juga editor, database, OS, browser, desain software, dan juga server. Lalu lanjut, di sini metode pengumpulan datanya, instrumen datanya sendiri itu menggunakan kuesioner dari Back Depression Inventory atau BDI2 yang mengukur tiga aspek gejala depresi yaitu kognitif sebanyak 10 pertanyaan, lalu afektif sebanyak 5 pertanyaan dan juga somatik sebanyak 6 pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan digunakan untuk mengukur gejala depresi dari mahasiswa tersebut. Nah, prosesnya adalah mahasiswa mengisi kuesioner ini, kemudian skor yang diperoleh dari kuesioner akan menjadi input dari analisis fuzzy logic Tsukamoto itu nantinya. Kemudian metode penelitian. Nah, di tahapan penelitian dilakukan yang pertama itu kita membuat rules if then, yaitu salah satu bentuk rulesnya itu dapat berupa seperti berikut. If eh, faktor kognitif atau FK itu rendah dan eh, faktor afektifnya itu rendah serta faktor somatiknya rendah, kemudian maka dapat dikatakan then itu adalah tingkat depresinya rendah. Nah, setelah kita membuat rules tersebut, skor yang yang didapat dari tiap faktor kognitif, afektif, dan juga somatif akan difazifikasikan
atau dibuat derajat keanggotaannya ke dalam tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Lalu menggunakan rule itu kita dapat mendiagnosis tingkat depresinya berdasarkan kategori yang didapat pada tiap faktor. Setelah kita menggunakan rule tersebut untuk mendiagnosis, kita akan melakukan defusifikasi, yang dimana ini akan menentukan hasil akhir dari diagnosis yang menyatakan tingkat depresi apa yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Nah, kemudian di sini ada metode pengembangan sistem dari sistem pakar ini sendiri. Pertama, kita akan dilakukan perancangan use case diagram dan juga activity diagram. Lalu ada perancangan dari user interface system tersebut. Kemudian pembuatan rules if then seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada juga eh, melakukan metode fuzzy logic Tsukamoto terhadap hasil dari inputan yang sudah kita dapat dari kuesioner dan juga lalu diimplementasikan hal tersebut ke sistemnya. Nah, setelah diimplementasikan, selesai. Nah, di sini untuk sistemnya sendiri itu ada dua aktor, yaitu ada admin dan juga user, yang dimana admin user ini dapat membuat akun, melakukan login dan juga melakukan logout pada sistem. Lalu untuk admin sendiri, di sini dia memiliki eh, fungsi Yonal yang pertama adalah untuk dapat menambahkan daftar gejala. Di sini tuh daftar gejala itu dapat seperti menambahkan data, mengedit data, serta menghapus data. Lalu dia juga bisa menambahkan basis pengetahuan, kemudian menambahkan mengedit mengedit data basis pengetahuan dan juga menghapus data basis pengetahuan. Nah, untuk usernya sendiri ini dia dapat melakukan diagnosa dan juga melihat hasil dari diagnosanya. Dia juga dapat melakukan edit profil diri ataupun bisa juga dia menghapus data serta mengedit data. Ya mungkin untuk seminar proposal saya sampai sini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.